Kaisar Perang, Bab 271-280. Bab 271. Saran, Novel Tun. Lei Yunting menghela nafas dan bersyukur bahwa tidak terjadi kecelakaan kepada Bing, jika tidak dia tidak tahu apa yang harus dia jelaskan kepada Xiao Yuan nantinya. Zi tersenyum puas dan berkata, kau itu binatang suci dan bahkan jika kalian berlima bergabung menjadi satu masihlah hal yang mustahil, ketahuilah bahwa terdapat keberadaan pencipta dunia yang dapat membunuhmu jika dia mau. Bahkan keberadaan kaisar bergelar bukanlah sesuatu yang bisa dipandang olehnya. Bing perlahan bangkit dan merasa sangat kesal dengan perkataan Zi, dia tahu bahwa Lei Yunting tidak sengaja melakukan hal ini dan terdapat campur tangan dari pihak lain. Saat jiwa mereka saling bertarung, Bing merasakan tekanan yang sangat kuat seolah menghadapi eksistensi yang berbahaya. Kekuatannya memang belum sepenuhnya kembali namun dia tahu bahwa dia bukan lawan dari jiwa Phoenix di dalam diri Lei Yunting. Sekarang kau masuk dan jangan buat masalah kepada senior, Lei Yunting berkata dengan dingin. Zi memberi hormat dan masuk ke dalam mahkota Lei Yunting, perlahan mahkota itu penghilang dan Bing kembali dalam ukuran normal. Tolong maafkan kekasaranku, aku tidak berharap hal ini akan terjadi, kata Lei Yunting dengan tulus. Tidak apa, aku hanya tidak senang jika kami disamakan dengan manusia. Namun apa sebenarnya asal-usulmu itu sampai dapat membuat kesempatan ini? Tanya Bing dengan penasaran. Aku sendiri juga tidak paham. Namun menurut perkataan Zi, kedua orang tuaku mengirimku ke dunia kecil ini untuk berlatih sejak dini dan merasakan pengalaman hidup. Bisa dikatakan bahwa ayahku yang sebenarnya merupakan pencipta alam semesta, kata Lei Yunting dengan jujur. Bing sedikit terkejut dan mulai memahami maksud dari Lei Yunting. Ratusan dunia kecil dan bidang alam semesta, hal ini sudah bukan sesuatu yang baru untuknya. Sekarang dia mengerti dari mana asal jiwa Phoenix di dalam diri Lei Yunting, kemungkinan besar terdapat kehadiran kekuatan yang besar yang merupakan rahasia terbesar dunia yang lebih tinggi. Sebagai salah satu yang terkuat, banyak dari mereka yang ingin mengejar kekuatan lebih dan berusaha untuk menerobos belenggu untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Bing tersenyum dan memungkinkan banyak peluang dari diri Lei Yunting, jika itu benar maka bukanlah hal yang mustahil baginya untuk menerobos belenggu dunia. Jujur saja senior, aku tidak memiliki keyakinan penuh kepada Xiao Yuan dan yang lainnya dalam memenangkan perang ini. Seharusnya senior dapat merasakan hawa keberadaan berbahaya di sana, aku takut bahwa dia akan mati. Lei Yunting berkata dengan jujur dan berharap Bing dapat membantu Xiao Yuan. Walaupun dia adalah temanku tapi aku tidak bisa membantunya karena tubuh asliku yang tersegel di dalam batu bintang. Bukankah kau memiliki kemampuan untuk mengatasi krisis ini? Kau memadatkan jiwa Phoenix dan mustahil bagi mereka dapat melawanmu, kata Bing dengan jujur. Semua itu sudah tersegel, kultivasiku yang sebenarnya berada di tingkat origin lapisan kedua, jika aku menggunakannya maka aku harus pergi dari dunia ini dan meninggalkan mereka, kata Lei Yunting dengan sedih. Bing menghela nafas dan berkata, karena inilah aku benci sifat manusia. Kalian selalu mementingkan perasaan dan membawa diri kalian ke dalam bencana. Tapi aku memiliki saran kepadamu, entah apakah kau akan mendengarnya atau tidak. Tolong katakan, Lei Yunting penasaran dengan saran yang akan diberikan Bing. Pergi dari dunia ini dan jangan buang-buang kehidupan di sini. Aku memang tidak bisa mencampuri urusanmu, namun ini akan baik untuk perkembangan bocah itu di masa depan. Jika dia memang mencintaimu maka biarlah dia mengejarmu, mungkin itu akan memakan waktu yang sangat lama namun tidak akan ada kata terlambat. Bing berkata dengan jujur. Sebenarnya Bing sangat tertarik dengan dunia yang lebih tinggi dan melihat keindahannya, dia hanya perlu membuat Xiao Yuan sedikit bekerja lebih keras dan memecahkan belenggu dunia. Jika Lei Yunting pergi maka ini bisa menjadi pacuan bagi Xiao Yuan untuk terus melangkah maju. Hal ini memang terdengar sangat kejam dan memisahkan pasangan dengan paksa, namun jika identitas Lei Yunting yang sebenarnya sangat kuat maka Xiao Yuan di masa depan pasti akan melakukannya. Terlebih Bing sudah melihat dengan jelas sifat Xiao Yuan yang sebenarnya, dia tidak akan bisa kehilangan mereka dan akan mengorbankan apapun segala sesuatu yang dimilikinya termasuk hidupnya sendiri. Lei Yunting terlihat murung dengan hal ini dan memikirkan saran dari Bing. Masih butuh waktu untuk memutuskannya dan sulit untuk meninggalkan mereka semua, namun di sisi lain Xiao Yuan dan keluarganya sangat berharga baginya. Bab 272. Kekasih. Lei Yunting keluar dari dalam dunia Liontin dan melihat ekspresinya yang gelisah membuat Xiao Yuan sedikit penasaran. Apa yang kau bicarakan dengan Bing? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Bukan apa-apa, aku hanya berterima kasih kepada senior karena merawatmu dengan baik. Lei Yunting merahasiakan percakapannya dengan Bing. Xiao Yuan mengangguk dan merasa bahwa ada beberapa hal yang mereka sembunyikan, mungkin Lei Yunting merasa tidak nyaman untuk mengungkapkannya jadi dia tidak bertanya lebih jauh. Sekarang giliran Qin Yue yang masuk dan menyapa Bing, Lei Yunting duduk di samping Xiao Yuan dengan tenang dan melihat ke atas langit berbintang. Xiao Yuan tersenyum dan berkata, apa yang sedang kau lihat? Hanya mengagumi keindahan langit. Lei Yunting tersenyum dengan bahagia. Xiao Yuan berdiri dan membawa Xiao Ting terbang ke atas langit melewati awan, di sana langit malam yang penuh bintang terlihat sangat jelas dan Xiao Yuan memegang pinggang Lei Yunting dengan erat. Kau bisa menikmati keindahan itu dari sini, tapi aku ragu keindahan ini bisa menyaingi dirimu, kata Xiao Yuan dengan sedikit menggoda. Pastikan untuk menang dalam perang ini atau aku akan pergi. Lei Yunting terlihat sangat senang.
Kalau begitu aku hanya perlu mengejarmu dan menarikmu kembali. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Lei Yunting tersenyum bahagia dan merasa kalau dirinya sangat beruntung. Dirinya sudah memutuskan bahwa selama Xiao Yuan menang maka dirinya akan tetap berada di sampingnya. Namun jika Xiao Yuan kalah dalam pertarungan maka Lei Yunting tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan kekuatannya. Walaupun dia harus berpisah tetapi dia yakin bahwa perkataan Bing adalah kebenaran. Xiao Yuan tetap akan memperjuangkannya dan Lei Yunting merasa dirinya adalah wanita yang paling beruntung di dunia. Perasaannya tidak salah dalam memilih pria yang dia cintai dan hatinya terasa sangat hangat. Mata mereka saling bertemu dan Xiao Yuan mendorong wajahnya, ciuman yang hangat membuat mereka berdua sedikit mabuk dan waktu mulai berjalan lambat. Xiao Yuan melambaikan tangannya dan masuk ke dalam dunia liontin emas, mereka berdua berada di rumahnya dan Xiao Yuan perlahan mendorong Lei Yunting di tempat tidur. Bagaimana jika para senior mencari kita? Tanya Lei Yunting yang terbaring di tempat tidur. Kita masih memiliki waktu 1 hari. Biarkan aku menemanimu sebentar. Xiao Yuan membuka pakaiannya dan mulai mencium Lei Yunting dengan lembut. Xiao Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada perubahan suasana hati Lei Yunting, namun seharusnya bukan masalah besar dan suasananya sangat menggoda. Lei Yunting mengerang dengan keras dan sama sekali tidak menahan diri. Bahkan Qin Yue dan Bing yang berada di luar dapat mendengarkan suara mereka. Qin Yue mengerutkan keningnya dan berkata, mereka mulai lagi, tidak bisakah menunggu sampai perang selesai? Bing tersenyum dan berkata, bukan masalah besar. Ini jauh lebih baik daripada terpuruk memikirkan hasil menang atau kalah dalam perang. Mereka hanya saling menghibur dan apakah kau tidak ingin bergabung? Tidak, senior melakukan candaan yang mengerikan. Walaupun aku tidak membenci saudari Lei Yunting dan Kailin, aku tidak akan mau melakukan hal ini bersama-sama. Memikirkannya saja sudah membuatku malu, kata Qin Yue dengan jujur. Hahaha, kau benar-benar sesuatu. Walaupun aku sudah sering melihatmu tapi hari ini merupakan pertemuan pertama kita, aku akan memberikan hadiah pertemuan karena kau adalah istri dari temanku. Kata Bing dengan santai. Setetes darah perlahan muncul di depan Bing dan melayang ke arah Qin Yue. Dengan cepat Qin Yue mengambilnya dan menyimpannya ke dalam botol giok. Itu adalah darah biasa dari tubuhku. Hanya dengan itu mungkin kau bisa menerobos tingkat origin segera mungkin. Namun ingat seraplah sesuai batasan tubuhmu dan jangan memaksakan diri, kalau tidak kau akan meledak menjadi gumpalan daging. Bing memberikan sedikit peringatan. Mata Qin Yue berbinar dan berkata, terima kasih senior. Apakah Xiao Yuan juga mendapatkan hal yang sama? Tidak heran jika kultivasinya tumbuh lebih cepat. Bocah itu tidak menggunakan hal ini. Bahkan jika aku memberikannya itu tidak akan memiliki khasiat apapun. Xiao Yuan melakukan latihan dengan cara yang tabu dan memiliki pencapaiannya sendiri. Jangan dipikirkan dan segera menerobos tingkat origin, kata Bing dengan santai. Qin Yue memberi hormat dan segera keluar untuk berkultivasi. Bagi Bing setetes darah itu terlalu murah. Jika dia memberikan esensi darah sejati miliknya takutnya Qin Yue akan mati. Hanya dengan setetes darah biasa dia sudah cukup untuk menerobos tingkat origin. Selama Qin Yue tetap mengaturnya dan tidak menyerapnya secara berlebihan, seharusnya tidak akan ada masalah yang serius. Bab 273. Kelemahan bukan hanya alasan. Setelah beberapa waktu hanya dalam waktu semalam Qin Yue membuat keributan besar di dunia luar. Awan petir mulai berkumpul dan membombardir segala tempat, Qin Yue melakukan terobosan ke tingkat origin. Pasukan bayangan yang awalnya beristirahat segera bersiap melakukan penjagaan demi kelancaran Qin Yue. Setetes darah dari Bing sangat luar biasa seolah dia menelan beberapa eliksir tingkat tinggi. Namun sayangnya dia menyia-nyiakan banyak manfaat karena keterbatasan tubuhnya yang tidak mampu menyerap banyak. Origin Qi di dalam tubuhnya menjadi lebih ganas dan auranya bahkan dapat memancarkan kekuatan yang tidak ada batasnya. Qin Yue memurnikan setetes darah dari Bing dan memungkinkannya untuk memiliki aroma dari binatang suci legendaris. Dantian dan meridian tubuhnya diperkuat, segala macam kotoran yang ada di tubuhnya sudah dibersihkan. Master Sekte Ruan dan para tetuanya sangat senang dengan hal ini, Qin Yue adalah murid sekaligus keluarganya. Sekarang Sekte teratai melahirkan kultivator tingkat origin kedua selain pendiri yang sudah mati. Walaupun Qin Yue mengikuti Xiao Yuan sebagai istri di masa depan, namun dia merupakan tetua tamu yang masih terikat oleh Sekte. Semua orang mengucapkan selamat untuk Master Sekte Ruan dan ingin mendapatkan sedikit wajah di masa depan. Sekarang Sekte teratai dapat dikatakan setara dengan ketiga keluarga besar dan memiliki kultivator tingkat origin. Xiao Rong tersenyum dan berpikir bahwa Huyan akan senang mendengar kabar ini, bukan hanya putranya saja yang berada di tingkat origin. Sekarang salah satu putrinya juga telah menerobos tingkat origin, kebangkitan keluarga Xiao saat ini sudah tidak bisa dihentikan dan fondasi mereka akan jauh lebih kuat. Ye Guang sendiri benar-benar iri dan memukul kepala Yelin, kalian berasal dari generasi yang sama jadi jangan sampai kalah olehnya. Aku mengerti, lagi pula mereka terlalu tidak normal. Pria itu merupakan alkemis tingkat origin dan gadisnya memiliki bakat kelas 1, Qin Yue sudah kuat sedari awal dan nyatanya dia tidak malas bahkan di depan sumber daya yang tidak terbatas. Kata Yelin dengan pasrah. Semua orang yang satu generasi dengan Yelin mengangguk dan setuju dengan hal ini, semua ini adalah peluang karena menjadi wanita Xiao Yuan. Jangan membuat alasan karena keluarga Ye bukan pecundang.
Setiap orang memiliki peluangnya masing-masing, jika kalah ya kalah. Tidak perlu malu dengan menyebut kekurangan dirimu, malulah karena kau tidak berusaha lebih keras. Kata Ye Guang dengan kesal. Xiaora tersenyum dan berkata, saudara Ye memang pria yang bermartabat, aku sangat mengaguminya. Memang begitulah seharusnya, mengeluh tidak akan menghasilkan apapun. Kata Ye Guang dengan tegas, bagaimana dengan keadaan Tang Qiong? Xiaora menggelengkan kepalanya dan berkata, hidupnya terselamatkan namun lukanya cukup parah, akan butuh waktu lama untuk dirinya pulih dan sepertinya Tang Qiong tidak bisa lanjut. Ini sulit, mereka yang memiliki luka yang parah akan sulit untuk menghadapi pertempuran di depan. Jika kita meninggalkannya di sini juga tidak ada jaminan bahwa musuh akan menyerang ataupun bis akan datang. Kata Ye Guang dengan santai. Songxi yang mendengar percakapan mereka ini mungkin memiliki solusi, tapi pertama dia harus memberitahu Xiao Yuan dan mendapatkan izin darinya. Mengingat ini akan menyangkut rahasia besar yang sudah disembunyikannya. Xiao Yuan memiliki akses dari dunia miliknya sendiri, selama mereka yang terluka bisa ditempatkan di sana maka semuanya tidak perlu khawatir untuk memulihkan dirinya. Qin Yue berhasil memulihkan kekuatannya dan melihat sekitarnya. Auranya meledak dan seperti sebuah badai dan dia sangat bersyukur dengan bantuan yang diberikan Bing. Namun melihat sekitarnya yang sangat ramai, Qin Yue tidak bisa asal masuk ke dalam dunia liontin emas dan menyapa Master Sekte Ruan dan Xiaorong. Selamat karena sudah menerobos tingkat origin, akhirnya Sekte Teratai dapat melahirkan kultivator yang hebat sepertimu. Bahkan sekarang kau sudah melewati kami semua, kata Master Sekte Ruan dengan bangga. Semua ini berkat Master, Qin Yue berkata dengan sopan. Di mana bocah itu? Kenapa dia tidak menemanimu saat terobosan? Tanya Xiaorong dengan penasaran. Saat ini dia sedang melakukan pelatihan tertutup bersama saudari Lei Yunting, lagi pula dia juga baru menerobos dan harus memperkuat fondasinya. Kami tidak bisa mengganggunya lebih jauh, kata Qin Yue dengan santai. Qin Yue sedikit mencari alasan agar Xiao Yuan tidak disalahkan, lagi pula dia juga tidak menyangka kalau akan mendapatkan hal baik dari Bing dan melakukan terobosan. Dengan begini dia bisa bertarung bersama dengan Xiao Yuan dan tidak akan menjadi beban, ini jauh lebih baik daripada melihat Xiao Yuan bertarung sendirian di garis depan demi melindungi mereka semua. Bab 274. Sesuatu yang disembunyikan. Xiao Yuan perlahan membuka matanya dan melihat Lei Yunting yang tertidur pulas di sampingnya. Xiao Yuan membangunkannya dan bersiap untuk segera berangkat. Xiao Yuan merasakan perasaan yang berbeda di tubuhnya dan yin yang saling berpadu membuat kultivasinya tumbuh menjadi lebih kuat. Lei Yunting memakai pakaiannya dan berkata, apakah sesuatu terjadi? Bukan apa-apa, aku merasa bahwa pemahaman tentang atribut es milikku menjadi semakin kuat, apakah ada sesuatu yang berubah dari dirimu? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Sekarang aku memiliki tubuh khusus yang disebut Sumsum Phoenix Es yang legendaris, aku akan tetap murni dan yin yang berkumpul di dalam tubuhku akan bercampur dengan energi yang di dalam tubuhmu. Kata Lei Yunting dengan jujur. Tubuh khusus Sumsum Phoenix Es. Aku baru mendengar hal ini. Xiao Yuan berkata dengan penuh kekaguman. Lei Yunting memejamkan matanya dan sebuah mahkota muncul di kepalanya, di sana dia mulai mengaku bahwa dia sudah berbohong kepada Xiao Yuan dan pergi ke Gunung Salju di wilayah kerajaan Yun seorang diri. Xiao Yuan cukup terkejut dengan hal ini dan tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun Lei Yunting adalah seorang manusia yang penuh rasa penasaran, wajar baginya untuk pergi dan melihat dunia. Namun apa yang membuat Xiao Yuan takjub adalah dia mendapatkan artefak di sana, jika tidak salah Xiao Yuan hampir mati karena menerobos badai salju. Walaupun aku tidak melihatnya secara langsung tapi menurut Bing bukankah ada roh artefak di dalamnya? Tanya Xiao Yuan dengan penasaran. Lei Yunting mengangguk dan berkata, memang benar, tapi aku belum sepenuhnya bergabung dengannya. Jadi dia keluar hanya atas kemauannya sendiri dan aku tidak ingin memaksanya. Xiao Yuan mengangguk dan berkata, iya, tetap berhati-hati, aku mungkin tidak tahu niatnya yang sebenarnya tapi selama itu baik untukmu aku tidak akan mempermasalahkannya. Sebenarnya ada hal yang sudah aku sembunyikan, kata Lei Yunting dengan pelan. Aku mengerti bahwa kau tidak ingin membicarakannya, tapi ingatlah, selama kau bahagia dan tetap aman maka itu sudah cukup bagiku. Lakukan apapun yang menurutmu baik untuk dirimu, itu sudah lebih dari cukup. Kata Xiao Yuan dengan sungguh-sungguh. Xiao Yuan tahu bahwa Lei Yunting sangat gelisah, namun dia tidak ingin memaksanya mengungkapkan rahasia yang sudah dia sembunyikan. Biarkan dia mengatakannya sendiri setelah tenang dan Xiao Yuan akan mendengarkan apapun yang akan dia katakan. Xiao Yuan dan Lei Yunting bergegas keluar dan pergi menemui semua orang. Di sana dia melihat Qin Yue yang sudah menerobos tingkat origin dan hal ini membuatnya sangat senang. Qin Yue menceritakan situasinya kepada Xiao Yuan dan bantuan besar yang diberikan oleh Bing. Xiao Yuan cukup berterima kasih dan menjanjikan Bing inti bis dalam jumlah yang besar. Walaupun semua ini tidak sepadan namun saat ini itulah hal yang paling Bing butuhkan, jadi Xiao Yuan akan membantunya dengan tulus. Songxi mendatangi Xiao Yuan dan menceritakan semua situasinya. Songxi berharap agar Xiao Yuan mengizinkan mereka yang terluka untuk tinggal di dunia tersembunyi miliknya, namun dengan cepat Xiao Yuan menolaknya. Dunia itu merupakan rahasia terbesarku. Aku membawa kalian ke sana karena kalian memberikan sumpah setia. Aku tidak bisa membawa mereka semua ke sana apapun resikonya.
Xiao Yuan berkata dengan tegas. Kami akan mengikuti keputusan Tuan. Song Si berkata dengan hormat. Ini adalah medan perang dan tidak ada kenyamanan di dalamnya. Jangan berpikir bahwa aku kejam dan seharusnya mereka sudah tahu konsekuensi ketika datang ke tempat ini. Kata Xiao Yuan dengan tegas. Xiao Yuan bukanlah orang yang bodoh dan akan mengambil resiko untuk mengekspos harta berharga miliknya. Dunia itu memang sangat berharga namun bukan itu masalahnya yang sebenarnya. Xiao Yuan hanya tidak ingin liontin emas miliknya diketahui oleh orang lain. Bahkan wanitanya sendiri tidak tahu apapun tentang kegunaan liontin emas yang sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa liontin emas ini merupakan perwujudan dunia tersembunyi namun sebenarnya kegunaannya lebih berharga daripada hal itu. Liontin emas dapat membuat penggunanya menemukan seni bela diri atau harta yang berguna bagi penggunanya. Xiao Yuan sudah mendapatkan manfaat besar dari liontin emas dan hal ini merupakan jantung kehidupan bagi dirinya. Apapun yang terjadi Xiao Yuan harus menyembunyikan semua ini sampai dia mati. Jika hal ini diketahui oleh orang lain maka nyawanya akan dalam bahaya. Kau pergi dan katakan ini kepada paman. Cari seseorang yang dapat membuat area pelindung, walaupun lemah tetapi itu adalah solusi yang lebih baik. Kebanyakan pasukan sangat lemah dan kekuatan musuh jauh lebih kuat. Semua orang yang berada di tingkat langit harus tetap tinggal dan meninggalkan beberapa tetua yang berada di lapisan ketiga tingkat penciptaan. Xiao Yuan melanjutkan, kelompok penyembah naga tidak akan menyerang. Aku akan pergi terlebih dahulu dan kalian bisa bergerak dengan lambat. Bab 275. Campur aduk. Xiao Yuan bergegas pergi dan meninggalkan semua orang. Dia menyerahkan pengaturan kepada Chen Jian dan memintanya untuk segera menyusul bersama semua orang. Bing keluar dari dalam liontin dan berkata, musuhmu kali ini mungkin sangat hebat. Tetaplah berhati-hati. Xiao Yuan menghela nafas dan berkata, aku bukanlah orang yang takut mati. Hal yang membuatku gelisah saat ini adalah Lei Yunting. Sebenarnya apa yang sedang kalian bicarakan sampai membuatku tidak bisa mendengarnya? Bing menghela nafas dan berkata, seharusnya ini merupakan rahasia, tapi aku akan memberikanmu sedikit informasi. Gadis itu menemukan jati dirinya sendiri, jika kau kalah maka dia akan terpaksa pergi meninggalkanmu. Xiao Yuan tiba-tiba berhenti dan wajahnya berubah menjadi marah, kenapa? Aku mengaku bahwa aku bukan pria yang baik, namun apa salahku sampai dia berencana pergi? Singkat saja, kau itu benar-benar bodoh. Apakah kau tahu kultivasi gadis itu sudah berada di tingkat origin lapisan kedua? Kultivasinya tersegel dan hanya menunjukkan tingkat penciptaan lapisan kedua. Terlebih identitasnya sangat luar biasa dan bahkan sampai memadatkan jiwa Phoenix S yang dapat mengalahkanku. Bing melanjutkan, gadis itu pergi bukan karena keinginannya sendiri, namun dia pergi karena harus menemui orang tua yang sesungguhnya. Lei Yunting bahkan rela kultivasinya tersegel dan mati di tempat ini, namun dalam beberapa kondisi demi menyelamatkan hidupmu maka dia harus pergi. Aura membunuh Xiao Yuan meledak dengan gila dan merasa tidak senang. Siapa dia yang berani meremehkannya? Bahkan dia lebih suka ditusuk oleh ratusan ribu pedang dan dibakar di dalam lautan api daripada harus menerima belas kasihan orang lain. Jujur saja, aku yang meyakinkan untuk pergi, bukankah kau menginginkan dia hidup bahagia maka kau harus mengejarnya. Ini memang akan sulit untukmu namun bukankah kau selalu mengatakan akan membuat mereka bahagia. Bing melanjutkan, gadis itu sangat mencintaimu lebih dari dirinya sendiri, apakah janji yang kau buat hanyalah sebatas omong kosong? Xiao Yuan perlahan turun dan mengepalkan tinjunya, dia berteriak dengan keras dan meninju tanah dengan sangat keras. Asteris boom, asteris. Tanah di sekitarnya hancur dan menciptakan gelombang energi yang kuat. Xiao Yuan tidak membenci siapapun dan dirinya tidak berhak menahan Lei Yunting untuk bertemu orang tua aslinya. Pada dasarnya orang yang harus disalahkan hanyalah dirinya sendiri. Jika saja dia lebih kuat dan menjadi pria yang lebih baik, maka dia bisa pergi bersama Lei Yunting untuk menyapa mereka. Katakan padaku, jika aku berhasil menjadi salah satu kaisar, apakah bisa Lei Yunting tidak pergi? Tanya Xiao Yuan dengan pelan. 20%, tapi aku tidak terlalu yakin dan hanya menebaknya. Faktanya terdapat keberadaan yang lebih tinggi dan itu merupakan orang tua dari gadis itu. Sekarang adalah waktu yang tepat. Terlepas kau bisa mengejar atau tidak semua keputusan ada padamu. Kata Bing dengan santai. Kalau begitu aku akan mengejarnya. Bahkan tanpa hal ini sekalipun aku akan tetap pergi melihat dunia. Kaisar perang bukan. Pertama aku akan mencapai level yang sama. Inilah tujuan awal diriku. Mata Xiao Yuan memancarkan keteguhan dan auranya meledak dengan gila. Asteris krak, asteris. Aura Xiao Yuan meledak dan membuat tanah di sekitarnya hancur. Segera dia melanjutkan perjalanannya dan tidak berniat untuk membuang waktu lebih lama. Sekarang dia tahu alasan mengapa Lei Yunting terlihat sangat gelisah. Xiao Yuan tidak berencana untuk membicarakan hal ini kepada Lei Yunting dan memperpanjangnya. Namun di dalam hatinya dia berjanji bahwa setelah Lei Yunting pergi maka dia akan berusaha keras untuk mengejarnya. Tidak peduli hal buruk apa yang akan menimpanya di masa depan dan seberapa kuat keluarga Lei Yunting. Pertama dia akan melangkah dan menuju level yang sama seperti kaisar perang sebelumnya dan membuat dunia berguncang dengan kehadirannya. Di sisi lain Xiao Sheng, Tang Ru dan Ye Sun sudah sampai di dekat wilayah terlarang. Di sana dia melihat ribuan pasukan dari kelompok penyembah naga dan kultivasi mereka semua berada di tingkat penciptaan.
Mereka bertiga cukup terkejut dengan skala kekuatan tempur pihak musuh, sejak kapan benua ini memiliki banyak kultivator berbakat. Bahkan setiap dari mereka dan mengerikan, bahkan jika kedua belah pasukan saling bertemu pihak mereka akan mendapatkan kerugian besar. Namun pesan yang diberikan Chen Jian beberapa hari yang lalu membuat mereka lega. Xiao Yuan kembali dan menyelamatkan semua orang, tidak hanya itu saja. Bahkan dia sudah berada di tingkat origin dan Qin Yue juga telah menerobos. Sekarang pasukan di belakang memiliki perlindungan dari kultivator tingkat origin dan hal ini merupakan kabar yang bagus. Akhirnya mereka dapat memulai pertempuran dengan tenang dan tidak perlu khawatir dengan pasukan bagian belakang. Chen Jian sendiri ahli dalam racun dan kontrol areanya sangat luar biasa, Qin Yue ahli dalam pertarungan jarak dekat dan jauh. Sedangkan Xiao Yuan memiliki kekuatan tirani yang mustahil bagi pasukan musuh untuk menghentikannya. Bahkan dalam debutnya dia sudah membantai 4 orang kultivator tingkat origin dan membunuh 500 pasukan dengan dirinya sendiri. Selain pemimpin mereka yang bergerak, Xiao Zheng yakin bahwa tidak ada satupun orang yang dapat menghentikan mereka. Sekarang keadaan sudah berbalik namun hasil belum pasti, selama mereka belum menjatuhkan pemimpin musuh maka perang akan terus berlanjut. Bab 276, Nomor 2 Cheng Hangi. Seorang pria tua bernama Cheng Hangji yang merupakan petinggi dari kelompok penyembah naga melihat ke satu arah. Di sana dia merasakan bahwa terdapat 3 orang yang menyembunyikan dirinya. Namun dia sudah tahu tentang mereka sejak 3 hari yang lalu. Kekuatan Cheng Hangji berada di tingkat origin lapisan kedua dan posisinya tepat berada di bawah Si Yingxia. Xiao Zheng juga merasa bahwa musuh sudah mengetahuinya dan dia menunjukkan dirinya. Xiao Zheng duduk di atas sebuah tebing dan menatap ke bawah dengan percaya diri. Apa yang kau lakukan? Apakah kau berencana untuk memulai pertarungan? Teriak Tang Ru dengan panik. Tidak ada gunanya menyembunyikan diri, mereka sudah tahu tentang keberadaan kita dan tidak melakukan gerakan. Bukankah tidak sopan jika bersembunyi seperti pengecut? Kata Xiao Zheng yang menatap ribuan orang di bawah. Ye Sun mengangguk dan mereka menunjukkan wajahnya, aura mereka meledak dan mengintimidasi pihak lawan. Semua orang kelompok penyembah naga tersenyum dan tidak sabar memulai pertarungan. Jika mereka bisa mendapatkan kepala dari ketiga tuan keluarga besar, maka nilai dan status mereka akan melonjak dalam sekejap. Namun Cheng Hangji memberitahu mereka untuk tidak memulai pertempuran lebih awal. Si Yingxia memerintahkannya untuk tidak menyentuh ketiga tuan dari keluarga besar dan membiarkan mereka lewat. Karena alasan inilah Cheng Hangji tidak memulai pertarungan lebih awal. Cheng Hangji menghilang dari tempatnya dan segera muncul di depan Xiao Zheng dan yang lainnya. Di sana mata mereka saling bertemu dan niat membunuh meledak dengan gila. Sebelum Cheng Hangji membuka pembicaraan, Ye Sun dengan cepat berdiri di sampingnya. Pedang di tangannya memancarkan aura membunuh yang kuat dan Ye Sun mengayunkannya dengan kekuatan penuh. Cheng Hangji menangkap bilah pedang dengan kedua jarinya yang berubah menjadi cakar naga dan membanting Ye Sun ke bawah. Tang Ru yang melihat hal ini berinisiatif untuk menyerang namun Xiao Zheng segera menghentikannya. Senang rasanya ada orang yang masih menggunakan otaknya untuk berpikir. Cheng Hangji mencibir dengan jijik. Ye Sun keluar dari tumpukan batu dan wajah Tang Ru terlihat sama sekali tidak senang. Xiao Zheng mengangkat tangannya dan menenangkan mereka berdua. Kau sangat berani untuk datang kemari seorang diri. Apakah kau pikir dirimu bisa mengalahkan kami bertiga tanpa bantuan pasukanmu? Tanya Xiao Zheng dengan dingin. Sayang sekali pemimpin kami ingin mengatasi kalian sendiri, jika tidak aku sendiri sudah lebih dari cukup untuk mengatasi kalian bertiga. Tidak ada yang akan menghentikan kalian dan segeralah lewat, pemimpin kami sangat bosan hanya menunggu di sana. Kata Cheng Hangji dengan percaya diri. Xiao Zheng tersenyum dan berkata, hahaha, kalau begitu aku tidak akan menolak niat baik pemimpinmu itu. Tapi jika kau bermaksud untuk bertarung dengan orang-orang kami di barisan belakang maka kau akan sangat sial. Huff, hanya sekumpulan bocah dan beberapa kultivator tingkat origin lapisan pertama, jika itu dirimu maka akan sedikit menyenangkan. Tapi apakah kau pikir mereka bisa menandingiku? Kata Cheng Hangji dengan percaya diri. Kau bisa mencobanya. Tiba-tiba suara Xiao Yuan bergemuruh di atas langit dan mengejutkan mereka bertiga. Xiao Yuan turun dari balik awan dan menatap ke bawah dengan ganas, aura membunuh yang kuat meledak dengan gila dan segera dia melesat ke bawah. Xiao Yuan berdiri di hadapan Cheng Hangji dan berkata, suasana hatiku saat ini sedang buruk, jika kau ingin memulainya lebih awal aku tidak keberatan untuk melakukannya. Majulah kalian semua dan jangan menahan diri. Xiao Zheng dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum di wajah mereka, tapi tidak ada satupun orang di belakang Xiao Yuan yang dapat mendukungnya. Xiao Yuan terbang dengan kecepatan yang luar biasa dan meninggalkan semua orang di belakangnya. Dalam 3 hari Xiao Yuan sudah mencapai tempat ini tanpa beristirahat sedikitpun. Matanya memancarkan niat bertarung yang sangat kuat dan kali ini dia tidak sabar untuk melakukan pertarungan penentu. Cheng Hangji menepuk pundak Xiao Yuan dan auranya terlihat sangat luar biasa. Ye Sun dan Tang Ru perlahan mundur karena keganasan aura Cheng Hangji. Namun hal ini hanya sedikit memberikan tekanan pada Xiao Yuan, kekuatan jiwa yang sangat kuat meledak dan Cheng Hangji tersenyum dengan puas. Apa yang dikatakan Xiao Zheng bukanlah sebuah candaan. Xiao Yuan ini sudah mirip seperti monster yang sesungguhnya. Asteris bang, asteris. Tubuh Cheng Hangji terhempas oleh kekuatan jiwa yang kuat dari Xiao Yuan, namun dia tidak berhenti tersenyum dan merasa sangat puas.
Perintahnya adalah untuk membiarkan ketiga tuan untuk bebas maju ke depan, namun tidak untuk Xiao Yuan. Cheng Hanji merupakan seorang maniak pertarungan, dia berpikir kalau perang ini akan membosankan jika dia tidak bertarung dengan Xiao Zheng. Namun siapa yang menyangka bahwa terdapat sosok seperti Xiao Yuan yang membangkitkan semangat bertarungnya. Bab 277. Maniak pertarungan. Tangan Cheng Hanji diselimuti oleh api dan dia mendesak origin ki miliknya. Sebuah telapak tangan api tercipta di atas langit dan melesat langsung ke arah Xiao Yuan. Wajah Ye Sun berubah menjadi pucat dan mengeluarkan pedangnya. Namun Xiao Yuan dengan cepat berdiri di depannya dan tubuhnya diselimuti armor emas yang megah. Pria tua ini adalah lawanku. Senior tidak perlu repot-repot ikut campur. Xiao Yuan mengepalkan tinjunya dan meninju ke depan. Asteris boom, asteris. Tinju raja menciptakan gelombang cahaya dan menabrak telapak tangan api. Kedua serangan ini saling bertabrakan dan menciptakan ledakan yang besar. Hahaha, inilah kekuatan sejati dari keluarga Xiao. Kami akan pergi dan mengamuklah sesuka hatimu. Pastikan untuk segera menyusul kami di sana. Xiao Zheng terbang ke atas langit dan melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Ye Sun dan Tang Ru saling memandang dan segera pergi menyusul Xiao Zheng. Cheng Hanji dan para pasukannya mengabaikan mereka bertiga dan menonton dari kejauhan. Mereka sangat mengenal Cheng Hanji dan keganasannya sebagai orang terkuat nomor 2 di kelompok penyembah naga. Cheng Hanji tidak akan senang jika pertarungannya diganggu orang lain. Pilihan terbaik untuk saat ini adalah tidak mengganggu Cheng Hanji dan menunggu perintah. Aku tidak akan mempermalukanmu lebih jauh, aku akan langsung menggunakan kekuatan asliku untuk melawanmu. Kata Cheng Hanji dengan percaya diri. Begitulah yang seharusnya kau lakukan. Xiao Yuan berkata dengan dingin. Xiao Yuan harus mengakui bahwa pertarungan ini akan sulit baginya. Cheng Hanji adalah kultivator tingkat origin lapisan kedua puncak yang sangat kuat. Terlebih dia pasti memurnikan darah ular naga dan membuat peningkatan besar pada kekuatannya. Tubuh Cheng Hanji diselimuti oleh api merah yang ganas dan sisik ular naga menyelimuti tubuhnya. Tubuhnya mulai menjadi lebih besar dan sebuah tanduk yang tajam muncul di kepalanya. Bing keluar dari dalam liontin emas dan berkata, kemurnian darah ular naga di dalam tubuhnya lebih kuat, dia hampir serupa dengan ras monster dan sepertinya kau akan sedikit kesulitan. Xiao Yuan tersenyum dan aura membunuh meledak dengan gila, ini jauh lebih baik daripada melawan orang lemah. Cheng Hanji meraung ke atas langit dan perubahannya sudah selesai, maaf sudah membuatmu menunggu. Mari kita bersenang-senang. Cheng Hanji menghilang dari tempatnya dan dengan kecepatan yang luar biasa, dia sudah muncul tepat berada di depan Xiao Yuan. Xiao Yuan tidak dapat melihat pergerakannya dan segera menggunakan sayap api emas. Cheng Hanji meninju sayap api emas dan membuatnya hancur dalam sekali serang. Xiao Yuan terpental ke belakang dan menabrak pohon-pohon di belakangnya. Cheng Hanji mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya dengan santai, ular api raksasa mulai terbentuk dan melesat ke arah Xiao Yuan berada. Namun sebuah anak panah hitam tiba-tiba keluar dari asap debu dan menghancurkan ular api. Cheng Hanji memiringkan kepalanya dan anak panah hitam sedikit menggores wajahnya. Darah perlahan menetes dan Cheng Hanji merasa sangat senang. Xiao Yuan mungkin adalah orang kedua yang dapat membangkitkan semangatnya, selain Si Yingxia tidak ada satupun orang yang dapat menandinginya. Cheng Hanji sedikit berharap bahwa dia dapat melawan Xiao Zheng, tapi dia tidak menyangka bahwa keturunannya bahkan jauh lebih baik. Cheng Hanji menukik ke bawah seperti sebuah meteor yang jatuh, api di tubuhnya terlihat sangat menakutkan dan udara di sekitarnya menjadi sangat panas. Xiao Yuan sedikit panik dan tubuhnya diselimuti aura gelap, segera dia bergerak dengan cepat seperti bayangan dan menghindari kekuatan kasar Cheng Hanji. Asteris boom, asteris. Cheng Hanji menabrak tanah dan membuat tempat itu hancur berantakan. Xiao Yuan menghentakkan kakinya dan melompat ke atas tebing. Apakah kau hanya bisa berlari dan menghindar? Tanya Cheng Hanji dengan senyum mengejek. Orang sekuat dirimu masih di bawah perintah orang lain, benar-benar sangat membosankan. Xiao Yuan sedikit memprovokasi Cheng Hanji. Dalam dunia seni bela diri hanya kekuatan yang berbicara, walaupun aku tidak suka di bawah perintah orang lain tetapi Si Yingxia memberikan penawaran yang bagus. Dunia baru, aku ingin pergi ke sana dan mencapai tingkatan yang lebih tinggi, kata Cheng Hanji dengan penuh semangat. Sepertinya kau tidak akan bisa pergi ke sana. Xiao Yuan mengeluarkan pedang Dewa Petir. Xiao Yuan menyuntikkan origin ki miliknya dan aliran petir emas menyelimuti pedangnya. Segera dia melesat ke bawah dan niat pedang dipusatkan di ujung pedang miliknya. Cheng Hanji merasakan niat pedang yang menakutkan, otot tangannya mulai membesar dan Cheng Hanji berniat untuk melawan. Pukulan yang keras bernenturan dengan ujung pedang Dewa Petir. Asteris klang, asteris. Gelombang aura disertai dengan kekuatan jiwa yang kuat membombardir tempat itu, tangan kanan Cheng Jian hancur dan darah menyembur dari lengannya. Bab 278. Pemulihan Super. Cheng Hanji mengerang kesakitan dan dia tidak menyangka bahwa niat pedang dan artefak pedang Dewa Petir akan memberikan kerusakan pada dirinya. Kekerasan tubuhnya dan sisik dari ular naga bahkan dapat menahan artefak tingkat origin. Bisa dikatakan bahwa artefak yang digunakan oleh Xiao Yuan sudah melebihi tingkat origin dan mengabaikan pertahanan miliknya. Cheng Hanji mendesak origin ki miliknya dan daging mulai tumbuh di lengannya. Tangannya saat ini sudah beregenerasi dan membuat Xiao Yuan sangat terkejut. Xiao Yuan mengayunkan pedangnya dan ki pedang melesat ke arah Cheng Hanji.
aura merah darah menyelimuti tubuh Cheng Hanji dan dengan mudah dia menghancurkan ki pedang Xiao Yuan. Cheng Hanji menangkap tangan Xiao Yuan dan memukulnya beberapa kali. Api yang ganas membuat spirit armor Xiao Yuan sedikit kesulitan untuk menahan dan Xiao Yuan mendorong kekuatan jiwanya dengan keras. Sebuah gelombang kejut kekuatan jiwa memaksa Cheng Hanji untuk mundur dan Xiao Yuan memainkan gaya pedang dengan niat membunuh yang gila. Pukulan yang keras dan pedang Dewa Petir saling berbenturan dan kecepatan mereka sulit untuk diikuti oleh semua orang. Pertarungan kekuatan tingkat origin bukanlah sesuatu yang dapat mereka campur tangan, bahkan untuk berdiri mendekat saja sudah sangat kesulitan. Asteris bang, 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 asteris. Pukulan dan tebasan pedang terus-menerus beradu dengan cepat, Xiao Yuan dipukul mundur oleh Cheng Hanji dan membuatnya terpental ke bawah. Cheng Hanji mengayunkan kedua tangannya dan api merah yang kuat membentuk sebuah ular api yang lebih ganas dari sebelumnya. Xiao Yuan mendarat di tanah dan meninju ke depan. Naga api emas mulai terbentuk dan melahap ular api milik Cheng Hanji. Naga api emas menggigit Cheng Hanji dan membuatnya meledak di atas langit. Api emas yang besar di atas langit membentuk seperti sebuah matahari dan Cheng Hanji menerima luka bakar di tubuhnya. Sialan, bocah ini memiliki banyak harta di tangannya, api emas ini lebih kuat dari api ular naga dan pedang di tangannya sungguh bisa melukaiku. Cheng Hanji sedikit merasa kesal dengan situasinya. Kekuatannya jelas lebih kuat dari Xiao Yuan dan hal yang membuatnya sangat kesal adalah harta di tangan Xiao Yuan yang merepotkan. Kemampuan miliknya dalam pengendalian atribut api ditekan oleh api emas, satu-satunya cara untuk menghadapi Xiao Yuan saat ini adalah dengan menggunakan kekuatan fisiknya yang jauh lebih unggul. Dalam segala jenis aspek Xiao Yuan ini sangat sempurna, spirit armor yang melindungi tubuhnya dari kerusakan parah dan harta berharga di tubuhnya yang dapat membantunya untuk memberikan kerusakan kepada dirinya. Terlebih pengendalian kekuatan jiwa berada di atasnya dan satu-satunya cara untuk melawannya hanya dengan kekuatan fisik. Spirit armor Xiao Yuan perlahan berubah menjadi hitam dan di bawah kakinya kegelapan mulai menyebar. Cheng Hanji mengerutkan keningnya dan di bawah kakinya kegelapan berusaha untuk menelannya. Apakah kau pikir dengan cara ini kau bisa menghentikanku? Aura Cheng Hanji meledak dan kegelapan di bawah kakinya dihancurkan dengan mudah. Siapa yang tahu? Xiao Yuan mengayunkan tangannya dan cakar kegelapan berayun ke arah Cheng Hanji. Cheng Hanji melesat ke depan dan api merah menyelimuti tangannya. Dalam satu kali tinjuan cakar kegelapan Xiao Yuan dihancurkan dengan mudah. Cheng Hanji terus bergerak ke depan dengan kecepatan yang luar biasa, namun setelah Xiao Yuan menggabungkan spirit armor dengan atribut kegelapan. Kecepatan dan refleksnya bukan sesuatu yang bisa diimbangi oleh Cheng Hanji. Xiao Yuan berubah menjadi bayangan dan menghindar, Xiao Yuan muncul di belakang Cheng Hanji dan mengayunkan pedangnya. Asteris slash, asteris. Punggung Cheng Hanji ditebas oleh Xiao Yuan dan petir emas memberikan daya hancur yang kuat. Sisik di punggung Cheng Hanji mulai berjatuhan dan darah mulai menetes, namun tidak butuh waktu lama luka di punggung Cheng Hanji tertutup dan kemampuan pemulihannya terlalu cepat. Cheng Hanji mulai merasa geram dan berapa kali pun dia berusaha untuk menangkap Xiao Yuan, dia dengan cepat menghindar dan memberikan serangan balik yang cukup merepotkan. Xiao Yuan sendiri juga merasakan hal yang sama, kekuatan pemulihan yang dimiliki Cheng Hanji sangat luar biasa dan tidak kalah dari miliknya. Berapa kali pun dia menyerang luka yang diterima Cheng Hanji tidak terlalu dalam dan akan pulih dalam waktu yang singkat. Xiao Yuan memiliki dua pilihan antara menggunakan fase kedua dari teknik binatang suci atau menggunakan busurnya dan menciptakan serangan dalam skala besar. Namun setelah menggunakan kedua hal ini dia akan kehilangan banyak origin ki miliknya, namun seharusnya ini akan sepadan dengan membunuh Cheng Hanji yang memiliki kekuatan tirani. Bocah sialan, kali ini kau akan berakhir. Cheng Hanji berteriak dengan marah dan aura membunuh meledak dengan gila. Segera dia memukul tanah dengan keras menciptakan titik buta. Bab 279, Perang Besar Pecah. Xiao Yuan merasakan tinju yang ganas yang langsung bergerak ke arahnya, tubuhnya tersapu ke belakang dan darah menyembur dari mulutnya. Jiwa Xiao Yuan berguncang hebat dan merasa sakit, spirit armor yang dia gunakan berhubungan langsung dengan jiwanya. Walaupun pertahanan spirit armor sangat kuat, namun jika dihancurkan itu akan menjadi serangan balik untuknya. Cheng Hanji semakin menjadi gila dan matanya berubah menjadi merah darah, auranya terus-menerus meningkat dan hal ini membuat Xiao Yuan semakin khawatir. Tanah mulai berguncang dan seekor ular naga dengan ukuran yang sangat besar keluar dari dalam tanah. Xiao Yuan buru-buru menghindar terbang ke atas langit, Cheng Hanji dan Xiao Yuan sangat terkejut dengan hal ini. Cheng Hanji mengeluarkan token miliknya dan berteriak, "Si Yingxia, aku menghormatimu sebagai orang yang kuat dan pemimpin kelompok penyembah naga, apakah kau bermaksud mengganggu kesenanganku?" Si Yingxia mengerutkan keningnya dan berkata, "Keempat petinggi mati di tangan bocah ini. Selesaikan dengan cepat, jika kau meremehkannya maka itu akan menjadi akhir bagi dirimu." Cheng Hanji meremas token miliknya dan hancur, bajingan. Aura Cheng Hanji meledak dengan penuh kemarahan, mengganggu pertarungannya adalah hal yang paling tidak dia suka. Kesenangan semacam ini tidak akan datang dua kali dan dia sangat ingin mengalahkan pemuda di depannya saat ini. Jangan terlalu dipikirkan, ini adalah medan perang, bahkan jika kau menggerakkan 1000 kultivator di belakangmu aku tidak akan memiliki keluhan. Xiao Yuan berkata dengan bangga. Kau layak mendapatkan reputasimu, kalau begitu aku tidak akan sungkan. Cheng Hanji memukul udara dan menciptakan gelombang kejut yang besar.
Xiao Yuan dengan cepat menghindar namun ekor ular naga dengan cepat berayun ke arahnya. Xiao Yuan dipukul dengan keras dan tubuhnya menabrak tebing. Tulang tangannya merasakan sakit yang mengerikan dan darah menyembur dari sudut mulutnya. Cheng Hangji membentuk segel di tangannya dan sebuah tombak api yang ganas melesat ke arah Xiao Yuan. Kecepatannya tombak api membuat Xiao Yuan sedikit panik. Tiba-tiba sebuah pilar logam hitam muncul dan memblokir laju tombak api. Ular naga diserang oleh sekumpulan gelombang aura yang besar dan membuatnya mundur. Di sana Xiao Rong berdiri dengan keadaan yang berantakan dan memblokir tombak api dengan kekuatannya. Darah menyembur dari mulutnya dan luka bakar terlihat sangat jelas, ingin melukai anakku. Apakah kau sudah meminta izin dariku? Ayah, Xiao Yuan tersenyum dengan bangga. Akhirnya kalian semua datang, sekarang ini layak untuk disebut sebagai perang. Teriak Cheng Hangji dengan keras. Ribuan kultivator kelompok penyembah naga bersorak dan aura membunuh yang kuat meledak seperti gelombang ombak. Ribuan kultivator dari benua Xian mulai muncul dan Chen Jian menangangkat tombaknya. Chen Jian berteriak dengan keras, hancurkan mereka semua. Xiaora dan Ye Guang berteriak dengan semangat dan maju bersama pasukannya, mereka saling bertemu dan ledakan demi ledakan terdengar sangat kuat. Xiao Yuan mengeluarkan bau dan menyuruhnya untuk menghadapi ular naga, tubuh bau membengkak dan menjadi raksasa beruang batu dengan aura yang ganas. Bau meraih kepala ular naga dan membantingnya ke tanah, ular naga melilit bau dan bertarung dengan sengit. Eksistensi dari pertarungan kedua monster membuat mereka semua menjauh, kekuatan ini sudah berada di level yang tinggi. Xiao Yuan berjalan menghampiri Xiao Rong dan berkata, mundurlah ayah. Kau sudah menahan serangan dari kultivator tingkat origin lapisan kedua dan lukamu terlihat parah, serahkan sisanya kepadaku. Jika bukan karena artefak pertahanan yang diberikan kakekmu dulu sewaktu aku masih muda, aku tidak yakin dapat menahan tombak api itu. Seberapa besar kemungkinan kau akan menang? Tanya Xiao Rong dengan menahan rasa sakit di tubuhnya. Tentu saja aku akan menang. Xiao Yuan meminta Lei Yunting dan Qin Yue membawa ayahnya ke tempat yang aman, tolong rawat dia. Orang ini biarkan aku yang menghadapinya, kalian bertiga bantu bau menghadapi ular naga. Kami mengerti, mereka bertiga tidak memiliki keluhan dan pergi membawa Xiao Rong. Setelah itu Chen Jian bergegas menuju ular naga dan memainkan keterampilan tombaknya, dia sudah memiliki artefak yang bagus dan sudah waktunya untuk menunjukkan serangan balik. Qin Yue berada di belakang bersama Lei Yunting dan membantu mensupport Bao, kekuatan Bao dan ular naga berlangsung seimbang. Namun jika Chen Jian, Lei Yunting dan Qin Yue bergabung untuk menghadapinya maka ular naga tidak akan memiliki kesempatan. Pertarungan yang ganas ini memakan banyak korban, banyak mayat dengan kondisi yang mengerikan jatuh di tanah dan membentuk kolam darah. Cheng Hangji merasa sangat bersemangat dan darah di tubuhnya mulai mendidih, tubuhnya menjadi lebih besar dan mencapai tinggi 3 meter. Auranya terlihat sangat mengerikan dan dia sangat menikmati hal semacam ini. Xiao Yuan menyerap aura di sekitarnya dan menatap Cheng Hangji dengan niat bertarung yang kuat. Bab 280. Mati. Udara di sekitar mereka mulai berubah dan Xiao Yuan mengaktifkan fase kedua dari teknik binatang suci. Rambutnya perlahan berubah menjadi putih keemasan dan tato emas mulai menyebar di lengannya. Auranya terlihat sangat tenang namun Cheng Hangji merasakan sedikit kegelisahan di dalam hatinya. Seolah instingnya mengatakan bahwa pria di depannya saat ini merupakan sebuah gunung yang tidak bisa dihancurkan. Xiao Yuan memegang pedang Dewa Petir dan kegelapan yang kuat menyelimuti pedangnya. Petir emas mulai menyatu dengan kegelapan dan memancarkan perasaan yang sangat berbahaya. Asteris ngung, asteris. Pedang di tangan Xiao Yuan mulai berdengung dan auranya meledak. Kau memaksaku menggunakan teknik ini, sekarang pilihanmu satu-satunya hanyalah mati. Berani, Cheng Hangji berteriak dengan marah dan tangannya yang besar diselimuti api merah yang ganas. Cheng Hangji melompat ke atas langit dan menukik ke bawah seperti meteor, tinjunya yang ganas diarahkan langsung ke arah Xiao Yuan dan aura panas menyebabkan kehancuran di tempat itu. Teknik pedang pembunuh para dewa, pedang di tangan Xiao Yuan mulai berdengung. Kedua atribut saling bercampur dan ki pedang yang ganas sudah seperti ombak besar yang bergerak ke arah Cheng Hangji. Tubuh Cheng Hangji ditelan oleh ombak ki pedang dan petir emas yang kuat menyiksa tubuhnya. Cheng Hangji berteriak kesakitan dan tubuhnya perlahan mulai membeku. Indranya dilemahkan oleh atribut kegelapan dan petir emas membuatnya tidak dapat bergerak. Cheng Hangji berpikir kalau dirinya terlalu ceroboh, sejak awal dia harus mengikuti instingnya dan lari. Setelah Xiao Yuan menggunakan teknik yang aneh, kekuatannya berlipat ganda dan jauh mengungguli dirinya. Xiao Yuan melesat ke arah Cheng Hangji dan dengan kecepatan yang luar biasa dia sudah berdiri di depannya. Tangan Xiao Yuan dialiri dengan api petir emas dan menusuk dada Cheng Hangji. Akar spiritual emas mulai berdengung dan menyerap energi spiritual di dalam tubuh Cheng Hangji. Perlahan ukuran tubuhnya kembali normal dan Cheng Hangji mengerang kesakitan, darah menyembur dari mulutnya dan ekspresinya terlihat sangat panik. Berhenti, aku kalah, jangan bunuh aku, Cheng Hangji berteriak dengan panik, jika kau melakukannya maka pemimpin kami akan membunuh kalian semua. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa dan selama kita pergi bersama di dunia yang lebih tinggi kita. Asteris kaf, asteris. Darah menyembur dari mulut Cheng Hangji dan Xiao Yuan menggunakan sedikit kekuatannya untuk menghancurkan jantungnya. Akar spiritual menyerap banyak kekuatan spiritual Cheng Hangji dan Bing melahap jiwanya. Perlahan Xiao Yuan kembali normal dan Cheng Hangji mati di tangannya.
Segera dia mengambil cincin ruang milik Cheng Hanji dan membuang tubuhnya ke tengah medan perang. Segera dia perlahan turun dan duduk berkultivasi, dia memurnikan kekuatan spiritual yang diserap akar spiritual dari Cheng Hanji dan mulai berkultivasi. Di sisi lain medan perang menjadi lebih ganas bahkan setelah kematian Cheng Hanji, kelompok penyembah naga seperti orang gila dan tidak mundur dalam pertarungan. Ular naga terlihat sangat kuat dan Bao dapat menahannya dengan cengkraman cakarnya. Qin Yue menyerang bersama dengan Lei Yunting, namun sisik di tubuhnya terlalu keras dan sulit untuk melukainya. Ratusan kultivator tingkat penciptaan bergerak ke arah mereka dan berniat untuk membantu ular naga. Namun asap racun Chen Jian membuat mereka tidak berani mendekat. Chen Jian menuangkan Origin Ki ke dalam tombak dan mulai berdengung. Sisiknya yang keras memang sulit untuk ditembus, namun bukan berarti tidak ada kelemahan. Chen Jian tidak tahu beruang batu ini, tapi sepertinya mereka berada di pihak yang sama dan Bao menahan ular naga dengan baik. Chen Jian melemparkan tombak dengan sekuat tenaga dan daya hancur artefak tingkat Origin terlihat mengerikan. Tombak itu mengenai mata dari ular naga dan membuatnya kesakitan. Salah satu matanya buta dan racun mulai menyebar. Qin Yue yang melihat hal ini berkata, "Saudari Lei Yunting. Matanya adalah bagian yang tidak terlindungi, selama kita bisa membuat serangan yang cukup dalam. Seharusnya kita bisa membunuhnya dengan cara menghancurkan otaknya. Kalau begitu mari lakukan, dukung aku dengan serangan terkuatmu," kata Lei Yunting dengan tegas. Sebelum mereka mengambil gerakan tiba-tiba sebuah anak panah hitam melesat melewati mereka dan meledak di atas langit. Sebuah anak panah hitam dengan ukuran yang besar mulai terbentuk dan melesat ke bawah dengan aura membunuh yang mengerikan. Asteris Boom, Asteris. Panah hitam itu tepat mengenai kepala ular naga dan menciptakan lubang, darah menyembur dan lilitan ular naga perlahan mulai melemah. Bao akhirnya dapat bergerak dengan bebas dan kembali ke ukuran semula. Xiao Yuan menghela nafas dan kembali menyimpan busurnya. Perlahan dia mulai menyerap aura dunia dan mengisi kembali Origin Ki miliknya. Kali ini dia benar-benar kelelahan karena menggunakan dua serangan besar untuk membunuh lawannya. Bersambung.